Selamat malam Shiner. Senangnya bisa bertemu lagi dalam acara Talk Show Shine malam ini. Walau kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi bersyukur malam ini kita bisa bertemu secara virtual. Semoga Shiner semua dalam kondisi sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan saya Rita David Lau, salah satu pengurus Shine Bandung yang dipercayakan menjadi moderator pada acara malam ini. Izinkan saya untuk menyambut dan menyapa Shiner dari seluruh Indonesia, di antaranya ada dari kota Bandung tentunya, yang paling banyak, lalu ada kota Medan, Kuningan, Cirebon, Jakarta, Bekasi, dan masih banyak kota-kota lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mengucap syukur kita sudah bertemu, dan terberkati sekali dalam acara Shine Women Conference, yang pada bulan Maret lalu kita sudah lewati bersama dengan penyertaan Tuhan dan melampaui dari segala akal. Malam hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu berjalan bersama Tuhan. Di mana di masa pandemi COVID-19 ini, bukanlah masa yang mudah, tetapi kita percaya ketika berjalan bersama Tuhan, badai akan segera berakhir. Kita akan selalu menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan yang baru. Tak kenal maka tak sayang, terlebih dahulu saya akan perkenalkan narasumber yang cantik-cantik dan luar biasa pada malam hari ini. Narasumber yang pertama adalah Ibu Henty Tansil, tapi lebih akrab disapa Ibu Lingling. Beliau adalah seorang jemaat GKPB Fajar Pengharapan, di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang berusia 10, 12, dan juga 15 tahun. Beliau juga masih sempat menjalankan bisnisnya sendiri. Oke, kita sapa Ibu Lingling ya. Ibu Lingling, halo, sudah bisa join di sini? Halo semua Shiner, selamat malam. Selamat malam Ibu Lingling, terima kasih sudah hadir dalam acara Shine Talk Show hari ini dan bisa menjadi narasumber buat acara Shine hari ini ya. Selanjutnya, narasumber yang kedua adalah Lois Keisha. Lois Keisha ini adalah perempuan sangat muda, dan akrabnya dipanggil Keisha aja ya. Keisha adalah seorang pengurus Shine dan juga pemilik usaha dari Kaki Imut. Mungkin kalau ada yang belum tahu Kaki Imut, yang biasa lihat di departemen store, Kaki Imut ini bergerak di bidang baby and kids basic wear. Oke, halo Keisha, saya sapa. Sudah bisa join ke sini? Ya, halo Cirita. Halo. Ya. Oke, terima kasih Keisha sudah bisa hadir di Shine Talk Show hari ini dan menjadi narasumber buat kami semua dan pastinya menginspirasi sekali cerita Keisha hari ini ya. Oke, narasumber yang terakhir adalah Ibu Maria Francisca. Beliau selaku wakil ketua dari Shine Bandung. Sehari-harinya beliau adalah sebagai ibu rumah tangga dari 2 orang anak laki-lakinya. Dan juga istri dari seorang pengusaha garment dan juga sebagai pemilik dari All About Rumahan, yaitu dessert cantik yang healthy dan higienis. Oke, kita sambut Ibu Maria Francisca. Oke, Ibu Maria, halo. Selamat malam, Shiner semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Ibu Maria sudah mau sharing di talk show hari ini. Tentunya akan ada cerita yang menarik dari 3 narasumber berikut. Bagaimana mereka melewati kesehariannya, dan mereka bagaimana berhasil menghadapi kesulitan-kesulitan di masa pandemik ini. Tapi sebelumnya, tanpa panjang lebar, saya akan undang terlebih dahulu, yaitu Ibu Liviana Wijaya sebagai istri dari Bapak Bambang Wijaya selaku penatua dan gembala GKPB Fajar Pengharapan. Kami persilahkan waktu dan tempatnya kepada Ibu Gembala yang sangat kita kasihi, Ibu Liviana Wijaya, untuk memulai acara ini. Selamat malam saudari-saudari para Shiners dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat berjumpa dengan semua Anda melalui acara online ini. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, namun saya percaya Tuhan tetap menyertai semua kita di tempat kita masing-masing. Memang saat ini topik yang paling banyak dibicarakan orang adalah tentang virus corona. Sehingga seluruh perhatian dan waktu orang
hanya untuk mendengarkan, membaca, dan membicarakan masalah wabah ini. Satu hal yang wajar, sebab memang virus ini sudah memakan banyak korban. Memang virus ini merupakan virus yang sangat berbahaya. Kecil, tidak nampak oleh mata, tetapi dapat merenggut nyawa. Namun, tahukah saudari, bahwa sesungguhnya ada virus yang lebih berbahaya melebihi virus COVID-19 ini? Lebih berbahaya, karena seringkali orang tidak berjaga-jaga untuk mencegahnya. Sama menularnya seperti virus corona, tetapi tidak dapat dicegah dengan masker, tidak dapat dicegah dengan banyak mencuci tangan, bahkan tidak dapat dicegah dengan PSBB. Ya. Apakah virus yang saya maksudkan tersebut? Yaitu virus ketakutan. Ya, virus ketakutan ini juga telah mewabah ke seluruh dunia. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang terjangkiti olehnya. Malahan menurut saya, virus ini lebih berbahaya daripada virus corona. Sebab virus ini membuat orang mati sementara ia masih hidup. Masih hidup. Karena orang itu bisa dapat bergerak, bisa berbicara, makan, berbuat ini dan itu. Namun demikian ia sudah sama seperti orang yang mati. Karena ia tidak lagi hidup di dalam pengharapan. Orang yang terjangkiti oleh virus ketakutan ini tidak lagi mampu memandang masa depan. Semangat hidupnya punah dan daya juang dalam dirinya sudah hilang sirna. Singkat kata, hidupnya dalam keadaan lumpuh dan tak berdaya. Hidup menyerah kepada nasib dan tidak mampu berjuang. Ia sudah mati selagi masih hidup. Takut, sebuah kata yang pendek, hanya terdiri dari 5 huruf. T, A, K, U, T. Tapi jangan dianggap remeh, sebab sangat mematikan kehidupan. Oleh karena itu, kita juga harus mengenakan APD, alat pelindung diri terhadap virus ini. Apakah atau bagaimanakah APD yang harus kita pakai? Alat pelindung diri atau APD itu terdapat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Saya akan membacakan ayat itu untuk saudari. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini dikatakan bahwa kita harus kuat dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kuat apa artinya? Kuat artinya kita jangan takut terhadap intimidasi iblis yang mengaum-ngaum seperti singa. Auman yang menerorkan kita melalui berita yang simpang siur, baik melalui media sosial, WhatsApp, dan berbagai hoax-hoax lainnya. Jangan biarkan auman itu menggoyahkan iman kita. Ayo kita bersikap tetap kuat, karena kita yakin bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Selanjutnya, seluruh perlengkapan senjata dari Allah, seluruh, dikatakan dalam ayat tadi, seluruh, bukan salah satu. Seluruh, bukan sebagian. Seluruh, artinya semua. Senjata-senjata tersebut adalah 1, berdiri tegak. Artinya kita berdiri dengan sikap penuh percaya diri. Mengapa kita dapat percaya diri? Karena kita yakin bahwa kuasa Roh Allah, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu selalu menyertai dan menaungi diri kita.
Kalau kuasanya yang menyertai diri kita, kita tidak akan takut kepada kesukaran sebesar apapun. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya sanggup meneduhkan badai. Kuasanya sanggup membangkitkan. Ayo, para Shiners, kita berdiri tegap, memandang masa depan. Ada hari esok di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya, kita sebagai para perempuan harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kalau kita bersikap seperti itu, kita sedang berdiri di pihak Allah. Karena Allah itu benar dan adil. Kalau kita berpihak kepada Allah, maka Allah juga akan berpihak kepada kita. Kalau Allah berpihak kepada kita, sekali lagi, kalau Allah berpihak kepada kita, apa yang harus kita takutkan? Ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kemudian yang keempat dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Mengapa kita harus mempergunakan perisai iman dalam segala keadaan? Karena hanya dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memampukan kita untuk segera mematahkan tipuan iblis. Tanpa iman yang teguh atau hidup dalam keraguan-raguan, maka dengan segera panah berapi iblis itu mengena pada sasaran yang tepat pada kita dan pasti akan menghancurkan hidup kita. Iman itu timbul dari pendengaran. Mendengar apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Shiners, dalam masa di rumah saja saat ini, kita sebenarnya memiliki lebih banyak waktu. Kita lebih tenang karena kita tidak dikejar-kejar oleh jadwal yang di luar rumah ataupun dikejar-kejar oleh kegiatan yang menumpuk. Kita memiliki waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup bekerja sangat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan senjata rohani berikutnya yaitu firman Allah yang merupakan pedang roh. Terakhir, yang kelima dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Doa bukan dilakukan kadang-kadang atau hanya ketika kita membutuhkan sesuatu pertolongan dari Tuhan. Tetapi doa merupakan sikap yang selalu kita lakukan di dalam menghadapi situasi kita sehari-hari. Mari para Shiners, kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Dan kita menjadi perempuan-perempuan yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Terima kasih Ibu Livi atas penguatannya lewat firman Tuhan yang disampaikan, bahwa dalam masa pandemik ini justru bukan virus corona yang paling ditakutkan, tetapi virus ketakutan yang paling membahayakan. Maka dari itu, Shiners, kita akan mendengarkan 3 narasumber yang akan bercerita bagaimana mereka bisa berhasil menghadapi kesulitan-kesulitan dan juga ketakutan-ketakutan mereka di masa pandemik ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan cerita dari seorang ibu rumah tangga yang cantik ini, yang dimana profilnya sudah saya sebutkan tadi, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, yang dimana kesibukannya dengan mengurus rumah tangga tersebut, beliau juga harus mengurus bisnisnya, dan berbagai kesulitan-kesulitan mereka hadapi. Tapi bagaimana Ibu Lingling bisa menghadapi kesulitan ini, kita akan cerita langsung. Sudah hadir di sini Ibu Lingling. Halo Bu Lingling. Hai. Sudah hadir di sini ya? Oke, Bu Lingling. Bu Lingling, kita mau tanya nih, sebagai ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga 3 orang anak, yang pastinya menjadi tantangan sekali ketika pemerintah mengharuskannya diadakannya homeschooling ya. Dengar-dengar nih, para ibu rumah tangga di masa pandemik ini lebih sibuk dibandingkan biasanya ya. Apakah benar itu ya Bu Lingling ya? Dan responnya ibu dan anak-anak pada saat itu seperti apa? Atau adakah kiat-kiat yang mungkin ketika dalam keadaan lelah, mengurus rumah tangga, lalu harus menghadapi bisnis yang juga ada tantangan tersendiri, tetapi tetap juga harus mengurusi anak-anak dan rumah tangga di masa PSBB dan pandemik ini. Oke, silahkan Bu Lingling. Ya.
Sekali lagi selamat malam semuanya Shiners. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Betul, itu pertama-tama umumkan di sekolah anak-anak saya ada homeschooling. Itu sesuatu yang cukup mengagetkan karena kebetulan waktu itu sekolah anak saya itu kebetulan pas awal-awal ya, sekolah lain belum, sekolah anak saya sudah mutusin mau homeschooling tanggal 16 Maret waktu itu. Nah, keadaan anak-anak memang saat itu agak panik, bingung ya, seperti yang Cilivi bilang takut, aduh nanti gimana, harus nyerahin tugasnya gimana dan lain-lain, dan pada saat menjalaninya pun memang nggak mudah ya. Cuman gitu saya ngerti gitu kesulitan anak-anak, jadi saya pikir yuk kita pada saat malam sebelumnya mereka mulai sekolah di rumah, saya ngajak semuanya untuk kumpul. Terus saya bilang, kalian ada kesulitan apa yang paling kamu takutkan, yang kamu khawatirkan. Yuk kita doa bareng-bareng dan kita saling menguatkan. Saya bilang, percaya bahwa Tuhan tuh pasti menolong dalam situasi seperti COVID ini pun, seburuk apapun, Tuhan tuh tetap ada. Tuhan tuh tetap akan sanggup dan mau untuk menolong kita semua. Nah, pada saat menjalaninya nggak gampang karena awal-awal ya mereka mau submit tugas itu juga internetnya keganggu, terus kadang-kadang menurut dia udah kekirim, ternyata gurunya email ke saya bilang, tugasnya anak ibu belum terkirim gitu ya. Tapi ya kita jalanin lah gitu, sambil kita terus menyertakan Tuhan dalam segala hal. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya untuk saling support. Jadi kesatuan di dalam keluarga itu menurut saya penting sekali. Di antara mereka 3 adik kakak tuh harus saling support. Karena kadang-kadang tugas-tugas yang diberikan juga ya ada yang aneh-aneh sih gitu ya, jujur kata. Saya bilang ya udah kita saling bantu aja, apa yang mama bisa bantu, yang siblingnya yang mungkin koko cici yang lebih besar bisa bantu ya bisa bantu, seperti itu. Kalau tadi tips-tips yang Rita tanya, saya pikir umum. Yang pertama saya rasa kalau buat saya selalu berusaha untuk cukup minum. Jadi saya pakai takaran minuman yang ada takarannya gitu. Jadi saya tahu saya minum sehari berapa banyak dan saya berusaha untuk tidur cukup. Begitu juga buat anak-anak. Pokoknya usahain jangan sampai kurang tidur dan kurang minum, dan tentu kita memberikan nutrisi yang baik ya. Saya biasanya kasih buah 2 kali sehari, saya kasih sayur mayur juga 2-3 kali sehari. Saya rasa sekian untuk pertanyaan Rita yang pertama. Oke, thank you Bu Lingling. Nah, Ibu juga selain sebagai ibu rumah tangga juga, Ibu kan membantu bisnis suami juga ya. Bagaimana peran Ibu terhadap suami yang mungkin harus kuat menghadapi dampak dari pandemik ini? Nah, itu cukup sulit ya, karena keadaan juga makin lama nggak makin lebih baik. Jujur, saya juga pernah ngerasain takut, saya pernah ngerasain khawatir, gelisah, tapi nggak ada lagi yang bisa saya lakukan selain berdoa dan memuji Tuhan. Ya kan nggak mungkin 24 jam, maksudnya terus-terusan berdoa, ya enggak. Cuman pada saat saya bekerja, kan saya kerja di rumah juga ternyata tantangan tuh, nggak gampang ya untuk kita koordinasi orang biasa ketemu muka, ternyata kadang-kadang mereka juga salah gitu mendengarkan instruksi kita, terus kerjanya salah, harus diulang dari awal, seperti itu. Lalu pada saat misalnya saya kerja, saya dengerin musik ya, instrumen yang menguatkan, karena kan saya pasti bareng sama suami saya tuh, jadi pasti dia mendengar, dan saya selalu ngajak kita semua berdoa setiap malam itu ya, kita saling sharing juga kesulitan papa apa, kesulitan mama apa, jadi anak-anak juga tahu dan anak-anak juga ikut mensupport, mendukung, mendoakan kita semua. Saya cuman banyak memperkatakan firman Tuhan aja. Saya bilang sama suami saya bahwa dulu-dulu juga Tuhan tuh selalu menolong kita. Dulu-dulu juga kita pernah mengalami hal-hal yang buruk. Dulu-dulu juga kita pernah mengalami kesulitan ekonomi. Dulu-dulu juga kita pernah mengalami hal yang nggak pernah kita pikirin. Dan Tuhan selalu menolong kita. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar pada akhirnya.
Dan saya percaya Tuhan yang sama yang kita sembah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya itu tetap sama. Dan Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, penuh kemurahan, Dia akan selalu menolong dan membantu kita. Dan puji Tuhan, saya juga diingetin sama Tuhan untuk ini, mulai seleksi grup-grup WA. Jadi grup-grup yang kira-kira tidak membangun, saya di skip clear chat gitu ya. Saya juga nggak mau terlalu banyak dengerin berita-berita yang negatif. Pokoknya kita mau mengutamakan bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, daripada fokus kepada hal-hal negatif yang kita bikin kita takut dan khawatir dan bingung. Kita mesti lebih memperhatikan apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya, dan bersyukur bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu damai sejahtera yang bukan seperti dunia berikan. Ya, dan kadang-kadang ada sih masa-masanya lagi enak-enak gitu, tahu-tahu dapat berita buruk ya, atau ada orang yang telepon malah ngomongnya nggak enak atau gimana gitu ya. Itu pasti bisa bikin kita down. Ya, saya benar-benar ya cari Tuhan, datang benar-benar, aduh kadang-kadang nangis sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih, gini-gini. Tolong Tuhan banyak melatih saya untuk menjadi wanita yang kuat. Dan bukan berarti pura-pura kuat, karena kan masalah tuh tetap ada ya, masalahnya belum selesai, masalahnya masih ada, cuman bagaimana kita mengatasi itu kan. Jadi itu memang suatu tantangan yang sampai sekarang gitu. Kedepannya pasti itu akan terus kita bergumul, dan bersama Tuhan saya percaya kita bisa melewati semuanya dengan baik. Ya. Thank you, Bu Lingling. Berarti yang tadi Bu Livi katakan ada virus yang paling membahayakan itu adalah virus takut. Nah, Ibu Lingling punya kiat-kiat khusus adalah dengan screening WA dan berita yang masuk juga ya, Bu ya. Karena mungkin apa yang masuk itu akan menjadi pikiran dan akhirnya mungkin menghambat kita punya aktivitas juga ya, Bu Lingling. Oke, Bu Lingling. Untuk pertanyaan terakhir, Bu Lingling. Selama masa pandemic season ini nih, apa yang Ibu lakukan di rumah supaya bisa tetap produktif? Kira-kira mungkin bisa di-sharingkan? Oke. Ya, sebagai ibu memang harus kreatif ya, nggak gampang sih. Kebetulan anak-anak saya juga ada 2 ABG, jadi ya saya berusaha untuk sekreatif mungkin bikin kegiatan-kegiatan yang nggak bikin anak-anak bosen. Pertama Pertama waktu itu jemuran. Saya ngajak jemur sambil stretching. Kadang-kadang, ayo bawa buku. Saya siapin kursi sama sendal-sendal buat mereka bisa jemuran. Terus udah gitu, kita juga suka kumpul-kumpul main game. Board game ya, suka Monopoly lah, suka ular tangga, Ludo. Atau juga, battle flip nih. Yang suka lomba ya, kita battle flip. Terus ada satu juga yang rada susah yang saya nggak bisa tuh, ini nih, masukin bola pingpong ke gelas itu. Wah, ini saya nggak pernah menang. Nah, mereka juga suka main pingpong sendiri. Nah, mereka tertarik gara-gara ada hadiah. Hadiah yang diberikan adalah makanan yang mereka paling suka. Apa coba? Bukan masakan saya, tapi Indomie. Jadi yang menang, yang juara dapat Indomie. Kadang-kadang suka diganti lah sama Pocky, sama coklat gitu ya. Tapi ya melakukan sesuatu yang memang menyenangkan hati anak-anak aja supaya anak-anak nggak bosen gitu. Nah, selain itu ya saya juga tadi kalau ada foto menu-menu baru, saya juga mulai nyoba makan menu-menu baru. Kebetulan ada satu neni atau mbak yang udah 10 tahun kerja, waktu akhir Maret kemarin dia pulang gara-gara mamahnya meninggal, dianya udah histeris, nangis-nangis, ya udah saya kasih pulang aja. Dan dari situ saya jadi ibu rumah tangga beneran, harus masak, harus nyiapin makanan. Ya itu tantangan sih, tapi anak-anak saya juga pada bantuin gitu. Justru itu ngelatih mereka untuk lebih mandiri ya. Biasa kan mereka juga tergantung mbak gitu ya, tapi di situ mereka mau gitu bantuin nyiapin piring-piringnya lah, gelas-gelasnya. Terus yang di dapur bantuin, anak saya yang paling besar juga suka bantuin masak. Gitu. Saya juga lakukan kegiatan yang buat saya sendiri ya. Kalau siang-siang anak-anak saya lagi belajar,
saya nggak enak hati deh. Kayaknya saya kan senang nonton, tapi saya nggak nonton kalau siang-siang hari. Jadi saya biasanya sama-sama belajar lah. Kadang-kadang saya baca buku, kadang-kadang saya belajar ngetik 10 jari. Ngetik 10 jari, anak-anak saya kan udah pada palalinter ya. Saya berusaha lah gitu. Ini sekarang baru level intermediate. Anak-anak saya masih suka ngeritik, aduh mama kurang cepat, mama kenapa itu touch-nya salah, ya udahlah nggak apa-apa, saya jalanin aja terus ya. Terus saya juga suka belajar Mandarin, saya memang senang belajar bahasa, saya suka belajar nulis-nulis kan gara-gara COVID ini berhenti les saya, jadi saya ya sendirian di rumah lah, kadang-kadang ada yang nggak ngerti, saya suka WA, Lausennya nanya kayak gitu. Kita berusaha untuk menggunakan waktu-waktu yang ada ya, karena hari-hari adalah jahat, jadi saya juga nggak mau anak saya main game terus kerjaannya. Kalau yang tadi di video ada lihat yang cube itu, nah itu anak saya yang kedua memang seneng main cube itu, jadi dia lihat juga di YouTube gimana nih caranya supaya bisa bikin 6 sisi semua sama dalam waktu berapa menit kayak gitu. Terus kalau anak yang paling kecil sekarang lagi seneng binatang, lihatnya binatang terus. Kalau yang besar lagi senengnya fotografi, jadi dia memang pas ada tugas-tugas fotografi juga, jadi dia suka coba pakai kamera seadanya sih gitu. Cuman kan kadang-kadang idenya teh menarik gitu, harus ide yang seperti kelihatan. Kemarin ini nyobain kayak tangan saya lagi nyubit 2 anak yang lain gitu, di foto tuh gimana caranya, terus atau pohon kayak ada di tangan kita ya, hal seperti itulah kita berusaha untuk encourage supaya mereka semua semangat, nggak bosen, dan melakukan apa-apa yang produktif. Saya rasa sekian. Oke, terima kasih Bu Lingling. Ternyata seorang ibu rumah tangga harus sekreatif ini juga ya Bu Lingling ya. Jadi mungkin selama pandemi COVID ini, selama 2 bulan mungkin yang sudah kurang lebih berjalan, saya yakin anak-anaknya Bu Lingling semuanya tidak akan ada merasa kebosanan. Ya, oke, terima kasih Bu Lingling atas sharingnya pada malam ini. Yang saya bisa simpulkan daripada kesaksiannya Ibu Lingling adalah selalu harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan, kuatkan kesatuan dalam keluarga dan juga mungkin menjadi kreatif dan juga produktif supaya keadaan stay at home ini menjadi sangat menyenangkan. Betul ya Bu Lingling ya? Oke, selanjutnya kita akan bertemu secara virtual juga dengan perempuan pengusaha muda yang cantik. Dan perempuan cantik ini di bulan Mei, di masa COVID ini, seharusnya dia mengadakan resepsi pernikahan. Ya, mau tahu bagaimana cerita kelanjutannya? Yuk kita undang Kesya ke sini. Halo Kesya. Halo. Ya, halo Kesya. Oke Kesya, ini sebetulnya Kesya yang kepoin Kesya entah dari Instagram ya, entah dari WA pribadi pastinya banyak ya tentang seru-serunya Kesya nih di masa pandemik ini yang seharusnya Kesya mengadakan pernikahan ya. Harusnya di tanggal berapa Kesya? Harusnya di 30 Mei. Di 30 Mei, tapi kayaknya 30 Mei masa PSBB juga masih berlangsung dan mungkin belum bisa diadakan resepsi, jadi mungkin harus diundur. Tapi pemberangkatannya tetap di hari H, betul ya, Kesya ya? Iya, betul. Oke, Kesya. Kalau boleh ceritakan, Kesya, mungkin sedikit ya, bagaimana sebenarnya Kesya kan ada rencana menikah ya. Nah, ternyata keadaan itu berkehendak lain. Apa respon Kesya dengan pasangannya Kesya ketika menghadapi season ini? Boleh di-sharing kan mungkin, Kesya? Iya, jadi emang kan kalau misalnya planning married itu nggak langsung ya, pasti kita kayak udah plan dari tahun lalu, dan aku pun kayak udah share ke temen yang di luar kota, ke adik yang di luar kota dari akhir tahun lalu kalau misalnya kita bakal married di 30 Mei. Tapi karena COVID ini dari akhir Maret waktu program pemerintah stay home, itu kayak banyak banget temen yang kayak ngechat, lu jadi married atau batal nih atau gimana kayak gitu, karena kan mereka kayak bingung juga gitu. Cuman kayak ada satu hal sih yang menurut aku tuh kayak jadi salah satu poin yang baik untuk couple jalanin. Jadi kayak aku sama pasangan aku, Cliff, kita tuh kayak seminggu sekali selama
jalan 4 tahun ini seminggu sekali kita selalu doa bareng, dan kita tuh kayak kalau misalnya ada masalah kerjaan kita, semuanya tuh kita bawa ke dalam doa. Dan tiap kali kita doa, Tuhan tuh selalu cukupin kita, Tuhan selalu jawab doa kita, dan sampai kita tuh nggak bisa ngeraguin Tuhan gitu. Jadi waktu pas tahu nih wah ternyata Mei kayaknya belum aman nih, kayaknya Mei belum bisa resepsi, takut dibubarin polisi dan segala macam. Akhirnya oke, kita putusin untuk pindah, dan kita sama sekali nggak stres, kita sama sekali nggak worry. Jadi kita duaan tuh sama-sama oke, kita cari solusinya. Nggak bisa bulan Mei, harus gimana nih? Harus cari tanggal lagi, harus hubungin vendor, harus ini, harus itu. Jadi kita kayak lebih fokus ke solusi daripada kekhawatiran itu sendiri. Itu cerita. Oh, begitu ya, Kesha. Iya. Apa yang menjadi pegangan selama menghadapi persiapan wedding di masa pandemi ini, Kesha? Iya, jadi kalau pegangan tuh sebenarnya mungkin karena kita kayak udah terlatih gitu dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi kayak selama persiapan ini pun kayak kita kan kayak udah komit gitu untuk mandiri. Dari awal kita pacaran, kita komit, oke, kita mandiri, kita kumpulin uang bareng-bareng. Even waktu itu tuh kayak bisnis aku tuh kayak lagi kepentok semua, kayak bingung ini kumpulin duitnya gimana nih, kayak bisnis gak ada yang jalan. Terus sampai ada momen aku doa ke Tuhan, gimana nih, aku kayak mau ngumpulin duit tapi bisnis gak jalan. Dan malam itu tuh kayak tiba-tiba kepikiran usaha kaos kaki gitu. Kayak kenapa kaos kaki? Kayak pertama karena semua orang kaos kakinya sering hilang sebelah, jadi pasti orang cari kaos kaki. Kedua, harganya murah. Terus yang ketiga tuh kompetitornya dikit gitu. Dari momen itu kan aku share ke Cliff tentang mau buka usaha kaos kaki, dia okein, dan kita kayak langsung jalan gitu aja gitu. Langsung kayak banyak banget gitu yang Tuhan bukain gitu. Kita bisa masukin ke hampir semua baby shop yang di Bandung. Terus kita buka pameran, dan sampai kita tuh dapat kesempatan untuk buka di department store yang ada di Bandung di beberapa cabangnya. Orang lain tuh kayak harus waiting list untuk masuk, tapi kayak kita dapat privilege untuk diundang untuk masuk ke situ gitu. Jadi itu tuh kayak dari perjalanan itu tuh kayak punya hal yang kita tuh nggak bisa gitu ngeraguin Tuhan gitu. Kayak kita udah bikin plan, Tuhan kasih plan lain, dan kita tuh percaya pasti plan itu lebih baik, jauh lebih baik daripada plan yang kita punya. Kayak gitu. Oh gitu ya, Kesha ya. Jadi dari berapa lama dari waktu komit Kaki Imut berdiri, mandiri, sampai akhirnya sampai saat ini udah di departemen store, udah di mana-mana ya, Kesha ya? Itu kira-kira berapa lama ya berarti total ya? Itu jadi dari kan aku jadian tuh di 2016 Juli, di Agustus Septembernya gitu tuh kita udah langsung gencar, dan dalam 1 tahun, makanya kayak ini tuh kayak bukan kita banget lah, kayak kita kayak ngerasa ini tuh Tuhan campur tangan banget. Dan dalam sekarang kan jalan ke 3 tahun gitu, Kaki Imut masuk ke 4 tahun, Kaki Imut udah bisa, kayak kita udah kayak happy-nya tuh karena kita udah bisa jadi berkat buat orang-orang yang kerja buat kita. Jadi di situ sih happy-nya gitu. Jadi kayak kenapa kayak orang aku lihat tuh kayak ada akselerasi gitu, kayak ada percepatan gitu, kayak cepet banget gitu, kayak dari nggak tahu tentang kaos kaki sama sekali, sekarang jadi punya kaos kaki segunung kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, Kesha, di masa pandemik ini setiap bisnis biasanya mengalami kendala. Nah, kalau Kesha sendiri di Kaki Imut, apakah ada kendala juga di masa pandemik ini? Iya, pastinya ya. Karena kan kalau misalnya kayak di bisnis, apalagi kayak department store gitu, kayak fashion segala macem, ini tuh kayak semua pasti tahu deh. Kalau misalnya Lebaran itu tuh kayak kita tuh bulan panen kita gitu. Tapi karena corona ini tuh kayak banyak banget plan yang berhenti. Kayak misalnya harusnya ada pameran cancel. Harusnya Lebaran tuh kayak yang omset bisa berkali-kali lipat. Ternyata nggak ada Lebaran gitu. Jadi kayak emang kayak masa susah juga gitu. Ngerasain susah juga, ngerasain takut juga, ngerasain bingung juga gitu. Ini kan mau persiapan merit,
terus nggak ada uang gitu, maksudnya nggak ada pemasukan yang lebih untuk dialokasiin ke merit gitu, ke weddingan gitu. Tapi kayak amazingnya dari online ini tetap jalan, dan aku ngerasa kayak Tuhan tuh bener-bener pelihara aku setiap hari, ada aja orderan, dan sampai maksudnya orderan dari online ini tuh aku tetap bisa cover biaya-biaya offline store aku gitu. Jadi tetap bisa bayarin SPG, admin, dan yang lainnya kayak gitu. Oh gitu ya, Kesya. Jadi memang cukup tantangan sekali. Jadi bukan dari segi pernikahan Kesya yang mungkin akhirnya jadi terundur, ya. Padahal vendor semuanya sudah beres semua, lalu undangan juga sudah tercetak, ya, Kesya ya. Iya betul. Lalu dari bisnis juga ternyata ada kendala. Oke, bagaimana Kesya bisa overcome semua? Bagaimana sikap hati Kesya terhadap masalah-masalah yang Kesya hadapi? Bagaimana overcome-nya? Iya, jadi untuk overcome-nya kayak ada sih, maksudnya yang dua hal yang aku pegang gitu. Yang pertama tuh kayak setiap kali kita doa, kita selalu doa sama Tuhan dan kita minta yang terbaik dari Tuhan gitu. Tapi kadang kalau misalnya kita tuh seringkali waktu kita dikasih something yang nggak sesuai ekspektasi kita ngerasa aduh Tuhan kok gitu. Padahal kita udah doa yang terbaik, ya kita percaya aja kalau apa yang Tuhan kasih sekarang itu yang terbaik gitu. Jadi itu salah satu poin yang aku pegang. Yang kedua, dari kecil tuh mama aku selalu ajarin enjoy every moment. Mau lu lagi susah, mau kita lagi susah, ya udah enjoy aja gitu. Karena masa susah itu nggak akan selamanya gitu. Even kayak contohnya foto prewed aku gitu, kayak aku tuh dari SMA, dari kuliah, kayak aku tuh udah plan banget pengen foto wedding di jalan gitu, kayak natural gitu-gitu. Tapi karena lagi COVID, jadinya kan jalan tuh tutup tuh, nggak bisa tuh kayak foto prewed sambil pura-pura minum, makan es krim atau apa, susah. Tapi yang kita lakuin apa? Oke, kita enjoy aja. Foto prewed pun kita kita bikin seunik mungkin, kita bawa enjoy, lihat jalan sepi, pakai masker, pakai hand sanitizer, jadinya unik gitu. Jadi bisa dibawa sampai tua nanti. Jadi waktu pas tua lihat foto prewed, oh ini waktu prewed pas banget lagi pandemi kayak gitu. Jadi kayak ada ya dibawa enjoy aja gitu. Oh gitu, Kesya. Ini tadi saya baru lihat ya fotonya ya. Fotonya ini mungkin kalau 100 tahun sekali juga belum tentu ada. Jadi kalau ini foto ini ada di YouTube ya, saya pikir ini akan jadi trending topik loh, Kesya. Unik sekali foto prewednya ya. Iya. Oke, Kesya, thank you sekali sudah sharing di Talk Show Shine malam ini. Yang saya bisa simpulkan dari kesaksian Kesya adalah terkadang waktunya Tuhan itu tidak sama dengan waktunya kita ya. Tapi ya mungkin kadang waktunya Tuhan juga mungkin kita tidak mengerti. Tapi kita percaya aja bahwa Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Oke, terakhir kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Maria Francisca yang di mana-mana selalu ceria, selalu happy ya. Nah, tapi bagaimana Ibu Maria Francisca ini bisa menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sementara di keluarga sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, lalu ada suami juga yang mempunyai bisnis, dan juga Bu Maria sendiri juga mempunyai bisnisnya sendiri, dan pastinya dalam pandemik ini menghadapi banyak kesulitan. Kita mau dengar bagaimana Ibu Maria tetap peka terhadap suara Tuhan, dan juga tetap bertekun di dalam iman di masa pandemik ini. Ibu Maria sudah hadir di sini? Malam. Halo. Oke, selamat malam semua, selamat malam. Selamat malam Bu Maria. Nah, ini saya saya mau cerita ya, waktu si corona datang tuh aku pribadi sempat panik, sempat syok, bukan karena aku takut ya, tapi aku merasa bahwa Tuhan itu kok luar biasa banget ya. Dalam beberapa waktu yang begitu singkat bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Itu saya salut banget, dan maksudnya dahsyat lah pekerjaan Tuhan saya. Sempat saya kagum ya. Jadi waktu itu saya sempat terdiam dalam arti terdiam di bawah kaki Tuhan, mencari kebenaran itu apa sih yang mesti saya lakukan di tengah-tengah virus ini. Saya sangat sedih melihat suasana seperti ini, Tuhan. Nah, mulai dengan beberapa teman kesan, kita mulai berdoa khususnya buat Indonesia ya. Dan saya lebih sedih lagi kalau melihat orang-orang, oknum-oknum yang
misalnya jual masker dengan harga tinggi, bikin hand sanitizer dengan komposisi yang saya tidak mengerti, dengan jual harga yang seenaknya. Itu juga sempat membuat nurani saya itu rada terusik ya. Tapi saya percaya bahwa saya sangat saya sangat percaya bahwa kita diberkati itu karena Tuhan, bukan karena keadaan. Jadi saya sangat percaya di situasi seperti ini, saya merasa bahwa penyertaan Tuhan lah yang membuat saya tetap bisa bertahan. Sekian itu Rita. Oke. Jadi di masa pandemik ini juga Bu Maria sempat merasakan kesal ya dengan oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab di luaran sana ya, Bu Maria ya. Betul. Oke. Nah, dengan perasaan-perasaan itu Bu Maria, Bu Maria apa setelah mendengar semua yang Bu Maria lihat ya di lapangan, peran apa yang Bu Maria lakukan di bisnisnya Bu Maria dan juga dalam pekerjaannya? Bu Maria mungkin boleh sharingkan sedikit? Bicara bisnis ya, mau kecil mau besar, mau dia yang maksudnya yang pedagang eceran maupun grosiran, semua pasti ada dampaknya. Karena saat ini kita diizinkan sama Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya kita. Jadi bicara bisnis pasti semua terganggu. Tapi satu hal yang saya pegang juga bahwa Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati kita dengan cara Tuhan. Ya itu. Tapi saya bersyukur secara pribadi di tengah-tengah corona ini kami bisa berkumpul sekeluarga, kami bisa sehat sekeluarga. Terlebih lagi kita lebih banyak waktu buat Tuhan, berdoa dan mendengar tuntunan Tuhan. Karena saya pikir terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya saat ini ada sabtu Tuhan, di mana kita minta tuntunan Tuhan supaya kita dibukakan jalannya. Dan saya mengalami satu mujizat juga ya, karena kalau saya ingat banget tanggalnya, tanggal 24 Maret ya, karena waktu itu SWC selesai itu saya mengadakan karantina mandiri ya. Nah di tengah-tengah karantina mandiri ada satu teman yang dia telepon, Mar, lu bikin masker dong. Waktu itu saya bilang, masker? Gua aja sepel sama oknum-oknum bikin masker gitu ya. Tapi waktu saya tutup telepon dia, Roh Kudus sempat berkata, bikin, kamu bisa. Kamu punya fasilitas, kata Roh Kudus. Dan bahan-bahannya udah siap di gudang. Padahal saya mah jarang sekali ke gudang. Dan Roh Kudus begitu jelas mengatakan bahwa barang itu ada di gudang dan ada di karung, jelas gitu. Jadi waktu itu saya bilang, ya siap. Saya kumpulin tim kerja ya, waktu itu kan kita juga ada tim kerja di kantor, kita karantina juga karena mereka nggak boleh keluar, dan termasuk mereka saya karantina, dan benar-benar Tuhan itu luar biasa menyiapkan satu tim yang solid buat saya untuk berkarya. Mulailah saya bikin masker dengan harga yang sangat murah waktu itu ya, bukan sekarang ya. Waktu itu di Maret tuh memang banyak yang butuh, dan terakhir baru saya tahu yang teman saya telepon ini, ternyata dia tuh sangat diberkati dengan masker yang saya bikin. Karena waktu itu ada uang nggak bisa beli masker. Ya, berarti Tuhan itu luar biasa. Dengan masker ini waktu itu kita bisa memberkati beberapa gereja, memberkati beberapa wihara, dan tukang kayak Gojek, apa sih Grab itu yang kalau kirim makanan pasti kita bekelin masker gitu ya. Jadi saya itu pekerjaan yang mungkin kecil, tapi buat saya sangat mendatangkan sukacita tersendiri ya. Iya. Okay. Yang saya dengar maskernya betul-betul masker seperti harga subsidi ya, itu kurang dari modal sepertinya ya Bu Maria ya. Karena saya tahu bahwa kita diberkati karena Tuhan. Jadi saya benar-benar ini harga subsidi dan kita cuma mau nolong aja ya. Jadi kita bukan mencari keuntungan dari masker ini. Karena bukan waktunya ya. Kita tahu Tuhan itu punya banyak cara untuk memberkati kita. Saya pegang setiap omongan panatua saya dan saya menjadikan itu sebagai rema dalam kehidupan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Bu Maria, berdasarkan kepekaan terhadap Tuhan ya, apa yang Tuhan katakan supaya Bu Maria lakukan dan berbuat sesuatu untuk masyarakat sekitar, Bu? Nah, saya juga kan punya all about rumahan, itu adalah satu apa sih, yang artinya semua berasal dari rumah ya. Sekarang juga kita di rumah kan, Tak? Jadi all about rumahan ada dessert yang saya bikin dari rumah, dan itu cukup membawa berkat buat saya pribadi ya. Di tengah-tengah masalah yang corona ini, kita reseller kita kasih komisi yang lebih besar dari biasanya. Itu yang kami lakukan. Terus hasil keuntungan saya juga bisa memberkati bersama anggota tim kesan saya. Kita sebelumnya kita sih punya sembako murah ya. Yang harga sembako yang 10.000 kita jual dengan harga 5.000. Ternyata itu kan dengan berat hati
kita harus berhentikan karena mendatangkan banyak orang. Nah sekarang tim kesan kita tuh punya, kalau kita bersyukur gereja kita punya Saya Peduli ya. Ada gereja orang lain yang tidak punya program tersebut. Mereka sangat butuh uluran tangan kita, tapi di sini kami tidak melihat gereja. Kami melihat siapa yang butuh. Tim kesan kita turun ke lapangan dan yaitu kita bagi sembako buat mereka yang butuhkan. Itulah yang bisa kita lakukan. Kalau saya percaya karena ini waktunya kita ya sebagai anak Tuhan, anak terang kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi apapun kalau mau jadi berkat. Amin. Amin. Luar biasa sekali Cimaria dengan tim kesannya yang sudah berperan banyak untuk masyarakat yang mungkin di luaran sana masih banyak sekali yang mengalami kesulitan dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin masih panjang. Semoga Tuhan memberkati semua pekerjaannya Bu Maria. Amin. Bu Maria, terakhir, ada pesan-pesan khusus gak nih buat teman-teman Shiners di masa pandemik ini, Bu Maria? Untuk bisa, supaya untuk di masa pandemik yang mungkin ada 1 bulan atau 2 bulan ke depan, kita semua bisa kuat menghadapinya. With God, no impossible. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Saya percaya berjalanlah bersama iman. Karena kita punya Tuhan yang mempunyai pribadi yang berkuasa, pribadi yang bertanggung jawab dan kreatif. Dengan kreatif yang jadi corona maya itu sesi corona, tapi kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita tetap berkarya, kreatif, bisa menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga kita mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan dan menjadi seorang pemenang. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Maria Francisca atas sharingnya pada malam ini. Yang saya bisa dapat simpulkan dari sharingnya Bu Maria adalah kita harus dekat terus dengan Tuhan. Semakin kita peka dengan suara Tuhan, semakin kita dapat mendengar suara Tuhan yang ajaib yang bisa membawa kita kepada rencana Allah dan juga bisa memberikan kita terang di dalam ketidakpastian. Oke, sebelum kami tutup acara pada malam ini, berkenan kiranya Ibu Liviana Wijaya, selaku dari Ibu Gembala GKPB Fajar Pengharapan Bandung, menyampaikan doa berkat buat kita semua, sekaligus memberikan pesan-pesan terakhir kepada Shine di seluruh Indonesia. Silakan waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Liviana. Shiners, kita tidak mengetahui sampai kapan pandemi virus corona ini akan berakhir. Ada berbagai ramalan mengatakan akan berakhir bulan ini, akan berakhir bulan ini, bahkan ada yang mengatakan akan berakhir tahun depan, baru tahun depan. Memang kita tidak mengetahui secara pasti kapan semua ini akan berakhir. Karena memang saat ini kita hidup dalam zaman ketidakpastian. Akan tetapi, di tengah ketidakpastian ada satu hal yang pasti, yaitu rencana Tuhan yang terbaik bagi kita pasti akan digenapi. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Keadaan sesulit apapun tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dirancangkannya. Inilah yang menjadi pegangan hidup bagi setiap kita. Rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Saya akan membacakan satu ayat yang terakhir, yaitu dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayat yang indah dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Janji ini diberikan pada bangsa Israel bukan pada saat bangsa Israel hidup nyaman, enak. Akan tetapi janji ini diberikan ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan di negara asing, di negara Babel. Mereka harus hidup di negara asing. Status mereka adalah sebagai orang-orang buangan. Keadaan sebagai orang buangan bukanlah untuk selama-lamanya, tetapi bagian dari perjalanan yang harus mereka lewati untuk membawa mereka pada masa depan yang penuh pengharapan. Di tengah situasi yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini, itu merupakan bagian dalam kehidupan, perjalanan hidup kita berjalan bersama Tuhan. Apabila Tuhan izinkan kita hidup pada masa-masa sulit ini dan melewati berbagai tantangan dan persoalan, bukanlah tanpa tujuan, tetapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya, Tuhan senantiasa berjalan bersama kita di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, kapanpun, tanpa pernah meninggalkan kita. Percaya, banyak hal yang indah yang akan kita lihat dan yang akan kita alami dalam kehidupan kita setelah masa-masa sulit ini akan berakhir. Kita akan melihat kesetiaan Tuhan. Kita akan mengalami anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan. Anugerahnya yang selalu baru setiap pagi. Kita akan mengalami berbagai-bagai kebaikan Tuhan. Memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Karena itu, para Shiners, semua yang mengikuti acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama terus berjalan bersama Tuhan. Melewati segala situasi, melewati segala kondisi, terus melewatinya, dan kita akan berjalan berkemenangan bersama Tuhan. Kita tidak akan menjadi letih, kita tidak akan menjadi capai dalam perjalanan ini, tetapi kita boleh berjalan semakin kuat bersama Tuhan. Biar kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mari saya ajak semua para Shiners untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Karena kasih setiamu memberikan damai sejahtera di dalam jiwa kami. Di dalam kasih-Mu kami dapat melihat masa depan tanpa rasa takut. Di dalam kasih-Mu kami menyongsong hari esok yang penuh pengharapan. Kasih-Mu menjamin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Melewati malam yang gelap, kami percaya tangan-Mu tetap menggandeng kehidupan kami. Kesetiaan-Mu terhadap firman-Mu dan umat-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kalau semua yang di dunia ini boleh berubah, tapi kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalaupun gunung-gunung beranjak, tapi kesetiaan-Mu abadi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mendasarkan hidup kami kepada kasih setia-Mu. Saya berdoa untuk semua peserta percakapan malam hari ini. Ingatlah mereka di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tolong mereka di dalam tantangan rumah tangga, di dalam tantangan masalah keuangan, tantangan di dalam pekerjaan, di dalam masalah kesehatan, dan juga masalah masa depan yang mereka sedang hadapi. Naungilah mereka di bawah sayap-Mu. Bawalah anak-anak-Mu ini ke masa depan yang indah. Saya mengucapkan berkat, pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan bagi setiap mereka. Di dalam nama yang indah, manis dan menyelamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Liviana yang sudah menyampaikan doa berkat buat kami semua dan juga mengingatkan kami semua Shiners untuk tetap berjalan bersama Tuhan bagaimanapun kondisinya yang akan terjadi, tapi kita akan tetap terus bersama dengan Tuhan dan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, pasti akan ada kekuatan yang baru setiap harinya. Oke, Shiners, sampai jumpa di pertemuan Shine berikutnya. Kami akan infokan acara-acara Shine yang menarik selanjutnya, akan diinfokan lewat WA Blast atau lewat email, dan untuk update-nya, Shiners semuanya bisa follow Instagram Shine-nya kami, yaitu di @shineministry.bdg ya. Jangan lupa ya, follow shineministry.bdg. Kita akan sampaikan acara-acara berikutnya lewat IG ini. Oke, teman-teman Shiner semuanya, terima kasih untuk join di Shine Talk Show hari ini. Keep healthy, stay at home, stay productive, and God bless you all.